Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pungut. Ketika Nganjuk City menunjukkan paginya, terdapat seorang woman yang baru aja selesai wisuda dan kini siap menjalani penganggurannya panggil aja Dara. Bapak mau kemana? Ke toko obat kita. Bapak Dara memiliki toko obat yang mantap jiwa penghasilannya, makanya sang anak bisa kuliah sampai di lingkungan Jakarta keras. Meskipun bapaknya harus berjuang melawan rasa ingin melakukan pinjol hanya untuk modal makan selama anaknya berada di perkotaan. Kala itu Dara pun datang ke toko obat bapaknya karena ingin menggantikan posisi bapaknya. Tapi saat ditanya oleh seorang minion, Kemana aja, Neng? Nggak pernah kelihatan. agar terlihat lebih sukses, tentunya Dara bilang baru pulang dari Kamboja, hitung-hitung mendapatkan pengalaman menjadi budak perusahaan sebelum menekuni diri menjadi budak perusahaan secara permanen. Cuaks. Di sana ternyata apotek tersebut milik dua orang, yang satunya adalah ayah dari mbak-mbak ini bernama Siska yang bapaknya udah terkelepek-kelepekan menuju surga. Dimana karena bapaknya udah wasted, dengan tololnya ayah Dara malah menyerahkan seluruh aset apotek ini ke Dara. Kagak ada kong kali kong dengan Siska karena katanya Dara memiliki tutorial agar toko ini berkembang lebih pesat. Lihat dong, pembukuan apotek ini ada gak? Kala itu Dara pun bertindak tegas dengan para karyawannya yang telat tanpa babi lu bego. Seperti contohnya Udin yang hanya telat 2 detik doang. Itu pun karena kemarin ada job jadi buzzer di depan gedung DPR untuk mendukung kebijakan mereka. Anjas. Udin, mulai hari ini kamu saya pecat. Ia pun langsung jadi pengangguran yang mungkin sepulangnya dari sini dirinya akan OTW Kamboja untuk 50 ginjal ditransfer ke Kamboja, 50 staycation di tubuh Udin. Tak berselang lama, Dara pun menerima telepon dari temannya bernama Raka yang baru aja pulang kerja jadi TKI di Somalia. Kebetulan Raka jurusan pembegalan, cuman bosan begal motor di Wakanda. Beliau pun memilih begal kapal laut milik Budiono Siregar yang dimana kala itu Dara pun diajak ketemuan karena Raka kini menjadi karyawan di sebuah pabrik obat. Nah, singkat cerita, mereka pun ketemuan di sebuah kafe untuk membentuk usaha yang mantap jiwa. Karena ketika Raka begundal gandul mengeluarkan sampel obatnya, wah, ini babang-babang bentukan aplikasi pinjol kalau reinkarnasi jadi manusia, anjing. Ini palsu ya? Itu dia. Di sana Raka pun berjualan obat palsu karena di Wakanda udah biasa apa-apa dipalsuin, mulai dari Pertamax aslinya Pertalite aslinya air, bahkan ada juga patung penyu harga 1M padahal bahan yang dipakai buat dari kardus ya. Udah biasa, beginilah hidup di negeri Wakanda, apa-apa palsu saat. Keesokan harinya Raka pun mulai mengirimkan jenis obat palsu ke toko Dara. Mulai dari obat palsu yang udah kedaluarsa cuma dipakai tip X doang, tanggal kedaluarsanya doang, yang membuat Dara auto berbahagia. Karena dengan ini keuntungan pasti akan meroket seperti kenaikan Bitcoin. Tak berselang lama datanglah supplier obat yang biasa dipakai oleh babang ini, tapi tiba-tiba dibatalkan oleh Dara yang padahal perjalanannya menuju toko Dara harus melewati jalan lintas Sumatera yang terkenal dengan jalan para petarung ketika di malam hari. Kala itu suami Siska bernama Adam pun melihat obat di toko ada yang kedaluarsa, tapi baru aja ingin dibuang, terbitlah kata-kata kemanuakalan dari cangkem Dara yang menyebut jika meningsoi ada di tangan Tuhan bukan di tangan obat kedaluarsa. Udah, orang kalau udah waktunya meninggal, udah meninggal aja. Sepertinya aku harus lapor sama paman. Mendengar Dara kecanduan kata-kata player ML, ia pun langsung mencepukannya ke bapaknya. Namun saat Dara datang, si bapak malah membela anaknya dan malah ingin membuat Siska dan Adam menjadi pengangguran karena telah menuduh Dara menjadi seorang barudak begundal. Saya persilahkan kalian untuk cari pekerjaan lain. Dari sini kita belajar guys, jika ingin membangun bisnis pastiin dulu kepemilikan sahamnya. Cuaks. Nah, beberapa hari kemudian, kini para warga pun berdemo ke toko obat Dara karena udah ketahuan menjual obat kedaluarsa. Dan kebetulan yang berjaga di sana adalah Adam, sehingga ia mendapatkan tutur ramah lingkungan dari para warga SDM yang tidak deep web. Udah gak ada segelnya, jangan dioplos kali isinya. Dimana ketika Dara datang, ia pun memberikan rekaman CCTV, rekaman seolah-olah Adam telah mengfilter obat kedaluarsa untuk dijual kembali. Beginilah guys, kualitas SDM kita hanya dengan potongan rekaman langsung ditelan mentah-mentah anjing. Tanpa perlu salam opening, para bapak-bapak mantan oral fighter langsung memberikan salam olahraganya sebelum diberikan ke kantor polisi.
Tapi daripada Adam wasted di tokonya karena di baku hantam, Dara pun langsung menghentikan pergelutan dan langsung mengeluarkan pengumuman jika Adam akan dijadikan pengangguran sementara obat kedaluarsa tersebut akan dimusnahkan. Nah, ketika Adam pulang, istrinya pun Bagong melihat bentukan suaminya yang kerja glowing pulang-pulang seperti habis terkena kroyo oleh perguruan silat, anjas. Bahkan karena saking emosinya, cangkem Siska pun tak sengaja mengeluarkan tutur besutan player Mobile Legends yang jika kalah debat selalu berkata seperti ini. Padahal dia itu kan cuma anak pungut, Mas. Wah, ramah sekali ya guys. Beberapa hari pun berlalu, kini Dara mencoba meracik obat buatannya sendiri setelah menonton tutorial cara menghilangkan setengah populasi di daerah Nganjuk. Tapi di tengah-tengah peracikannya, Bapak Juri Kebenaran selalu muncul untuk memberikan tutur tentang surga. Namun si Babang Jurik seketika menghilang ketika melihat Dara ngamuk yang ujung-ujungnya terkelepek-kelepek ke etalase toko. Tak berselang lama, ada mbak-mbak yang ingin mencari info loker dan mendengar suara minta lontong, ia pun langsung masuk untuk membantu Dara. Dan hanya dengan membantu angkat rak doang, kini mbak-mbak bernama Sinta tanpa Jojo langsung keterima kerja. Mbak bisa kerja di sini tapi ada syaratnya. Aku akan lakukan apapun yang Mbak minta dari aku. Yang padahal kakak Sinta adalah anak dari korban obat kedaluarsa Dara dan kedatangannya hanya untuk balas dendam. Nah, inilah prinsip orang salah mengira guys. Yang satu ngira bisa balas dendam, yang satu ngira bisa dimanfaatin. Di sisi lain, saat Adam ingin mencari info loker yang begitu unlimited di daerah Nganjuk, ia pun di jalan melihat Bapak Dara yang tiba-tiba kepalanya ketimpa meteor garden. Tapi untung ada Adam yang langsung membawanya ke rumah sakit meskipun Dara melarangnya untuk menjalani rawat inap karena baginya untuk apa berobat di rumah sakit sedangkan dirinya memiliki toko obat. Lah, iya juga ya, lumayan ngurangin pengeluaran BPJS dan kejudesan oknum, cuaks. Nah, sepulangnya dari sana, Dara pun langsung mencarikan bapaknya obat yang bukan obat palsu dan kedaluarsa. Tapi karena Dara ini bego dan tolol, aduh. Si Helen ambil obat palsu buat dikasih ke bapaknya sendiri. Ia pun tak sengaja mengambil obat palsu untuk bapaknya. Say goodbye bapak. Kala itu Dara pun langsung menyuguhkan bapaknya obat. Dan baru aja selesai minum, si bapak langsung menteparkan kembali, di mana kebetulan Siska pun datang ke rumah untuk menjenguk teman bapaknya. Dan sungguh bagongnya ia melihat teman bapaknya yang sedikit begunal ini malah hampir ingin berteman kembali dengan bapaknya di akhirat. Tolong Pak, kirim ambulans ke rumah saya Pak. Ketika bapaknya sadar, tangannya pun terkena spell stun, mengaku kagak karuan seperti otaknya yang udah membatu karena menjadikan anaknya yang begundal sebagai pengurus obat toko obat. Di mana kata dokter, Terima kasih, saya tinggal dulu. nah itu dia, singkat, padat, dan terima kasih saya tinggal dulu. Nah, karena Bapak Dara kini mengsetrukan, kini terpaksa Dara harus merekrut Siska dan suaminya untuk tinggal bareng di rumah mereka agar ada yang mengurus bapaknya serta mencebokkan sang bapak jika kebelet boker. Terlebih lagi di sana Dara mengaku kagak tahu jika temannya jualan obat palsu dan janji kagak akan berteman lagi dengan Raka. Ilih. Omongan para elit nasional pun gini awalnya, tapi sesudahnya ya kalian bisa nilai sendirilah. Masa aku stop jualan obat palsu? Ya enggak lah. Itu dia jawabannya. Beberapa hari pun berlalu, kini anak Siska pun datang ke toko obat Dara untuk minta obat demam untuk dirinya. Dan ketika pulang, ia pun meminum obat kedaluarsa itu dipadukan dengan lembutnya roti. Karena di era ini belum terciptanya Oki Jelly Drink sebagai penunda lapar, tapi beroja beberapa detik minum. Aduh. Si bocil ngep-ngep ini pun langsung kejang-kejang yang ketika dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya, mesin trading pun tak menunjukkan garis kehidupan sehingga Bu Dokter langsung memvonis Nanda udah menyusul kakeknya menuju akhirat. Anak ibu dan bapak tidak bisa kami selamatkan. Keesokan harinya pemakaman anak mereka pun dilakukan, yang membuat Bapak Dara Bagong karena cucu temannya lebih dulu bertemu dengan temannya ketimbang dirinya. Dan meskipun ponakannya udah dibuat wasted, si Dara pun berpura-pura jika bukan ia pelakunya dengan bilang kalau Nanda kagak ada ke tokonya sama sekali untuk minta obat. Hingga datanglah sosok juri kebenaran setelah mendengar kebohongan dari Dara. Tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Hilih.
Dimana meskipun udah kabur dari Battle of Dawn, si Dara tetap dikejar oleh juri kebenaran, sampai akhirnya ia pun tercelempung ke dalam makam dan terjadilah editan yang begitu GG Gaming. Tak berselang lama, editan GG Gaming itu pun hilang ketika seorang NPC membangunkan Dara dari staycation di tempat tinggal terakhir kita semua. Makasih ya. Ya, sama-sama. Dan di sisi lain, builder Dara pun mulai membongkar kejahatan Dara dengan memfoto seluruh barang bukti dan mempostingnya di sosial media meskipun jari mengetik sambil gemeteran. Namun sayangnya si builder berhasil terciduk sehingga ia langsung dijadikan pengangguran sama seperti Adam. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi kamu dari sini. Lah, suruh hapus foto dulu lah blok. Karena si Sinting ini lupa nyuruh delete videonya, kini Siska pun mendapatkan kiriman video itu yang membuatnya langsung OTW ladusing agar Dara tersegalkan di lapas. Tapi di tengah jalan ia pun melihat Dara yang lagi COD-an dengan buildernya untuk minta uang tebusan agar videonya mau dihapus meskipun ujung-ujungnya akan dikit dari kehidupan oleh Raka setelah buildernya dapat uang. Kala itu mereka pun COD-an di rooftop rumah, entah rumah siapa ini. Tapi yang pasti mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka mau, cuman minusnya, nah ini nih. Rekaman itu, aku udah kirim ke keluarga kamu. Lagian ngarep rekaman dihapus sementara bisa dikirim kemana-mana dulu sebelum dihapus. Di luar para ladusing pun begitu gercep karena di film, Gak kok, aslinya emang gercep serius dah. Dimana mereka langsung mengamankan Raka yang baru aja mau masuk menolong Dara, sedangkan di atas ternyata baku hantam sedang terjadi. Namun berkat adanya ladusing, Dara pun langsung diamankan sebelum bertemu dengan papi Siska yang sedang dicambuk di neraka. Ketika berada di kantor polisi, datanglah bapak Dara yang sungguh menghadehkan tutur katanya, anak saya dibebaskan dengan jaminan. Dengan jaminan? Jaminan apa tuh pak? BPKB? Surat tanah? Atau apa nih? Namun tentunya Pak Polisi kagak mau karena keadilan di atas semuanya, anjas. Sampai keluarlah tutur yang mencerminkan bahwa Siska adalah player Mobile Legend. Dia itu anak pungut. Ya, kata-kata yang bisa kita dengar ketika jadi beban. Bukannya membalas tutur memakai kata-kata kebun binatang, si Dara malah menggalau karena tahu sejak kecil aslinya ia adalah anak pungut untuk menggantikan peran anak dari bapaknya sekarang setelah anaknya yang sesungguhnya wasted kebanyakan nyedot ASI. Dan agar menambahkan beban hukuman Dara supaya setara dengan koruptor cuman beda fasilitas doang, cuaks. Adam pun memberikan tambahan buktinya sehingga masa hukuman Dara pun mencapai 10 tahun penjara. Hoaks. Nah, singkat cerita, ketika hari pertama tidur di lapas, seperti biasa pemeran begundal selalu ditransfer ke neraka untuk mencicipi rasa api neraka. Namun untung ada para member berbaju Shopee lainnya yang memanggil sipir, sehingga Dara berhasil dibawa ke rumah sakit akibat badannya sangat panas. Ketika Dara tersadar, ia pun malah cosplay menjadi Agus Nohen, tapi untung cuman salah satunya doang. Infeksi di lengan ibu sudah parah. Sakit apaan? Coba sampai diamputasi karena infeksi? Setelah salah satu tangan Dara menjadi potongan Lego, kini akhirnya ia pun mau untuk tobat. Bahkan ketika 3 tahun berlalu, Dara pun udah bebas karena berkelakuan baik. Wadaw, malah cosplay Sasuke muda musafir anjing. Di sana Dara pun mengunjungi makam ponakannya yang udah wasted, tapi tiba-tiba bapaknya pun datang dan bisa-bisanya beliau sembuh dari pengsetrukannya. Dimana karena tahu dirinya adalah anak pungut, awalnya Dara pun ingin resign dari kakak bapaknya dan memilih mengikuti jalan ninja Sasuke, yaitu buronan yang udah tobat. Namun bapaknya menyuruh Dara untuk tinggal, begitu juga dengan Siska yang bahkan kini udah melahirkan calon member FF terbarunya dan berjenis woman sama seperti pendahulunya. Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan Dara yang 100% udah tobat kembali ke jalan kebenaran. Ini kalau Dara masih jadi begundal terus nyalek, udah berbagai macam produk yang dipalsuin, cuaks.